Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini adalah benzena dan turunannya. Masih di sekitar senyawa karbon. Baik, ini ada beberapa contoh penggunaan benzena. Mulai dari obat paracetamol sampai dengan bahan peledak itu menggunakan senyawa dari benzena. Baik, kita lihat dulu kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan kegunaan benzena dan turunannya. Indikator pencapaian kompetensinya, menuliskan struktur dan tata nama benzena dan turunannya. Nah, kita lihat dulu yang pertama yaitu struktur benzena. Seperti yang terlihat di gambar, ini gambar ular yang menggigit ekornya, itu gambaran dari rumus struktur dari benzena, di mana benzena itu terdiri dari senyawa karbon yang membentuk rantai siklik atau dia berbentuk cincin, jadi ujung-ujungnya ketemu. Jadi rantainya adalah rantai tertutup, di mana masing-masing atom karbon mengikat satu atom H dan berbentuk segi 6. Nah, terus gambarnya bisa kita ubah rumus strukturnya menjadi seperti terlihat di slide. Lihat ada yang dinamakan resonansi struktur benzena. Nah, ini resonansi artinya karena di setiap karbon ini di selang-seling ada ikatan rangkap. Ini karbon yang pertama ada rangkap 2. Karbon yang kedua tunggal, terus rangkap 2 lagi tunggal, rangkap 2 lagi selang-seling. Nah, apabila rangkap 2-nya di sini, rangkap 2 ini bisa bergeser, maka disebut dengan resonansi struktur dari benzen. Nah, ini awalnya dia di sini, rangkapnya dia bisa pindah menjadi sebelah sini, ya. Tapi terus berubah selang-selingnya, begitu seterusnya. Nah, karena dia mudah berpindah ikatan rangkapnya, maka kita menuliskan rumus struktur benzen itu kita bentuk bulatan aja. Jadi seperti cincin itu juga boleh dituliskan rumus strukturnya. Nah, ini seperti yang terlihat pada gambar. Ini adalah masing-masing atom H-nya. Atom karbonnya ini yang hitam, setiap atom karbon mengikat satu atom H. Selanjutnya berdasarkan jumlah atom H yang diganti, itu dibedakan menjadi 3. Kalau yang digantinya hanya 1 disebut benzenanya monosubstitusi. Apabila digantinya 2 disebut dengan disubstitusi. Dan apabila yang digantinya ada 3 disebut dengan trisubstitusi. Seperti terlihat di gambar, bisa dilihat. Untuk disubstitusi artinya posisinya disebut dengan posisi orto. Orto itu apabila rantai karbon atau satu atom H yang diganti itu berada di karbon nomor 1 dan di karbon nomor 2. Ini disebut dengan posisinya adalah orto. Tapi kalau dia posisinya meta, itu yang digantinya itu adalah di karbon nomor 1 dan karbon nomor 3 ke sini. Ya, dan ada lagi posisi para, yaitu di karbon nomor 1 dan nomor 4. Nah, untuk menghitung karbon nomor 1 geser ke kanan atau ke kirinya itu tergantung dari yang mana yang terdekat. Kalau yang terdekatnya ke kiri boleh kita hitung ke kiri, ya. Boleh juga kita hitung dari kanan. Kita lihat mana yang terdekat rantai cabangnya nanti, ya. Nah, ini yang trisubstitusi. Trisubstitusi apabila di karbon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 disebut dengan posisi visinal. Sedangkan kalau posisinya 1, 2, 4, maka disebut dengan asimetris. Nah, lalu ada yang dinamakan simetri, yaitu di 1, 3, 5. 1, 3, 5. Ini simetris. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tata nama. Ya, tata nama dari benzena. Nah, untuk tata nama dari benzena, seperti tadi, kalau di karbon nomor 1 dan karbon nomor 2, ini kita ganti dengan misalnya karbon nomor 1 kan tadi ada H, kita ganti dengan Cl, di karbon nomor 2 kita ganti dengan Cl. Maka kita kasih namanya 1,2 diklorobenzena. Atau kita menggunakan nama posisi yang tadi,
1,2 itu kan tadi kan orto. Nggak usah menggunakan angka, langsung aja orto di klorobenzena. Gitu. Nah, ini kalau seandainya posisinya di 1, 2, 3, 4. Nah, 1 dan 4, ini tulis aja 1,4 misalnya BR, brom ya. 1,4 di bromo benzena atau para di bromo benzena. Ya, nanti kita lihat lagi di bagian yang berikutnya ada latihan lagi ya. Sebelum kita lanjut lagi ke latihan pemberian nama, kita lihat dulu ternyata benzena itu banyak sekali turunannya. Ya, kita lihat dulu masing-masing turunannya. Nah, ini turunan benzena. Apabila satu atom karbonnya kita ganti dengan alkil, alkilnya yaitu metil, CH3, maka namanya nggak muncul lagi yang namanya benzena. Langsung diganti menjadi toluena. Jadi benzennya udah hilang karena ini udah turunannya. Jadi kalau seperti ini CH3, ini karbon nomor 1. Boleh ke kanan, boleh ke kiri karena sama jaraknya. Ya. Ini karbon nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 3 ada Br, nomor 4, nomor 5 ada Br. Ya, ini jadi namanya 3,4 di bromo toluena. Jadi namanya menggunakan toluena, nggak benzen lagi. Karena sudah diganti dengan CH3. Itu turunan yang pertama. Turunan yang kedua ada yang namanya fenol. Fenol itu apabila satu atom H dari senyawa benzennya kita ganti dengan OH. Jadi menjadi fenol ya. Nah ini kita kasih namanya para. Ini kan posisi para. Para nitrofenol ini namanya. Kalau yang ini kita kasih namanya 2 ya 4, 5. 2,4,5 di 3 ya 3 ya 2,4,5 triklorofenol. Nah, jadi benzennya nggak muncul lagi, langsung nama turunannya yaitu fenol. Ya, ini ada juga yang dinamakan benzaldehid. Nah, ini dari aldehid sebetulnya. Jadi satu atom karbonnya diganti dengan aldehid, maka dikasih nama benzaldehid. Berikutnya ada anilina, apabila satu karbon H-nya diganti dengan NH2. Ini kalau kita kasih nama, ini nggak jadi toluen, tapi namanya anilina, karena nanti ada urutan prioritas. Ya. Selanjutnya asam benzoat, apabila satu atom H-nya diganti dengan asam karboksilat, maka jadinya asam benzoat. Selanjutnya ada benzil alkohol, ini apabila satu atom karbon dari toluen ini. Dari toluen kita ganti dengan OH, maka dia jadi benzil alkohol. Berikutnya ada yang namanya fenil. Kalau fenil ini jadi si benzenanya itu dia berubah menjadi cabang. Biasanya dia rantai induk dia berubah menjadi cabang. Nah, biasanya rantai induknya itu lebih panjang. Ini bisa kita buat kompleks lagi ya. Itu selanjutnya ada stirena ya. Ini sama seperti tadi itu ini nama stirenanya. Berikutnya ada namanya silena, apabila 2 diganti dengan posisi para maka namanya silena. Nah, ini dia ini urutan prioritas. Jadi untuk urutan prioritas ini dahulukan yang di sebelah kiri untuk karbon nomor 1-nya. Jadi dia harus mendapatkan angka yang kecil untuk yang sebelah kiri. Ya, dimulai dari ini asam benzoat kalau diganti dengan asam karboksilat, terus asam sulfonat, ini enggak asam, ini benzaldehid ya. Terus ada yang namanya cyanobenzen, yang ini ada namanya fenol, ini anilina, dan ini tadi bisa toluen, atau ini nitrobenzen, ini bisa dengan halobenzen, ya, karena X-nya ini adalah halogen. Nah, kita lihat penggunaan urutan prioritas penomoran. Nah, ini contohnya. Ini ada anilina, ya, NH2, atau CH3 atau toluen. Kita lihat duluan mana. Nah, ini anilina, ini toluennya ternyata duluan anilina. Karena duluan anilina, maka anilina di karbon nomor 1. Ini karbon nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 3 dan nomor 4 ada metil. Ini fungsinya jadi metil, tidak menjadi toluen. 3,4 dimetil anilina. Begitu juga untuk yang berikutnya. Ini nitro, yang ini fenol. Ya, jadi ada 4 nitrofenol ya, atau
paranitrophenol, itu tata namanya. Ya, iya, itu yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.